banyak sekali masyarakat yang beranggapan bahwa tahlilan itu mengikuti adat istiadat Hindu dalam hitungan hari ke-7, ke-40 hingga hari ke-100. Yang saya tanyakan, apakah benar anggapan bahwa tahlilan itu mengikuti tradisi Hindu dalam hitungan hari ke-7, ke-40 dan ke-100? Begini ya, itu dikatakan tahlilan mengikuti adat Hindu ya. Adat di dalam Islam itu ada dua hukumnya. Adat yang haram dilakukan menurut syariat Islam adalah adat yang bertentangan dengan syariat, dan adat itu tidak bisa dirubah karena sudah menjadi suatu kepastian. Misalnya kalau sekarang ada payung hukumnya misalnya, dan itu bertentangan dengan syariat. Misalnya ya, contohnya ya, kalau ada adat dalam suatu suku, saya tidak bicara di Indonesia ya, misalnya suku di Amerika atau di Afrika itu ya, ternyata telanjang. Karena ada kan suku-suku di Afrika ya, kemudian baik laki-lakinya telanjang, perempuannya juga telanjang, walaupun masih menutup sebagian dari kemaluan. Kan ada kan? Nah, kalau misalnya ada ditutupi kemaluan belakang dan depan hanya ditutupi dengan rumbai-rumbai atau daun-dedaunan, ya dah. Ada kan demikian? Minimal dalam film lah, minimal. Kalau kita tidak melihat, mungkin ada film-film dari Afrika, dari Amerika, suku-suku pedalaman kan gitu ya. Baik laki-laki kan punya aurat laki-laki. Aurat laki-laki yang wajib ditutup mana? Antara atau di atasnya pusat sampai lutut. Ternyata di suku pedalaman di Amerika maupun di Afrika dan lain sebagainya tidak menutup itu. Ya dah. Ya karena tidak muslim, mereka adalah non-Islam. Jadi bagaimana? Lah adat semacam itu andai kata ada payung hukumnya, sudah dipatenkan oleh negara terkait, maka ini adat tidak bisa dirubah. Lah gimana? Maka kita umat Islam wajib menolaknya. Wajib menolaknya. Ya, itu adat. Tapi kalau adat itu masih bisa diislamisasi, misalnya saja budaya itu bisa diislamisasi, maka boleh asalkan sudah diislamisasi. Begitu. Lepas dari saya mengatakan apa benar tahlilan hari ke-7, ke-40, ke-100, 1000 hari itu apakah benar dari Hindu? Saya tidak tahu persis karena saya tidak belajar agama Hindu ya. Tapi di masyarakat Jawa itu ada semacam itu. Masalahnya sekarang ini adat sudah diislamisasi. Jangankan kita melihat adat yang diislamisasi di Jawa, Nabi Muhammad itu loh mengislamisasi adat orang kafir. Loh kapan itu? Iya, zaman itu kan ada orang Yahudi. Orang Yahudi yang tidak masuk Islam namanya orang kafir. Ya, tatkala Nabi Muhammad SAW datang ke kota Madinah, sudah berdakwah, orang Yahudi Madinah belum mau masuk Islam. Belum, menolak masihan. Nah, itu pada saat tanggal 10 Muharram mereka berpuasa. Padahal dalam keadaan kafir ini ya, kafir menurut syariat Islam karena tidak mau masuk Islam, tidak beriman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah ini tahu dan Rasulullah bertanya, hei orang-orang Yahudi, kenapa engkau tanggal 10 Muharram kok berpuasa? Kata mereka, ya ini sudah turun-temurun sejak zaman Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun, dan itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Maka nenek moyang kami berpuasa karena bersyukur kepada Allah SWT. Nenek moyangnya zaman itu kan memang umatnya Nabi Musa alaihissalam yang belum menyatakan kekafiran-kekafiran, ya dah. Nah itu sebagian dari mereka berterima kasih kepada Allah SWT dengan cara berpuasa. Maka Rasulullah mengatakan, kami itu umat Islam, dan Rasulullah adalah seorang nabi, termasuk dikatakan saudaranya Nabi Musa. Kami ini lebih utama untuk bersyukur kepada Allah daripada kalian orang Yahudi. Karena kami beriman kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, tidak menyekutukan Allah, tidak mengatakan Uzair itu adalah ibnullah sebagaimana dalam Al-Quran itu, ya itu kan perkataan orang ya
Yahudi. Kami tidak begitu, maka kami lebih utama untuk berpuasa. Ya, maka Nabi Muhammad SAW merubah tradisi adat budaya orang Yahudi tentang puasa Asyura itu dijadikan tradisi Islam, tapi harus berbeda. Kata Nabi, sumu yauma Asyura, puasalah pada hari Asyura atau 10 Muharram. Tapi kata Nabi, wa khaliful yahud, kalian harus berbeda dengan orang Yahudi. Ini yang membedakan, harus berbeda. Apa itu? Sumu yauman qablahu, kalian juga harus puasa sebelumnya. Jangan cuma 10 Muharram saja, tapi 9 Muharram dan 10 Muharram. Artinya Asyura menjadi tambah Tasu'a, kan begitu kan? Tasu'a dan Asyura 9 dan 10 pasti ini berbeda dengan orang Yahudi. Itulah cara islamisasi yang dilakukan oleh Nabi terhadap adat orang Yahudi kafir. Jadi Nabi mengislamisasi. Jadi boleh enggak? Boleh. Itu ajaran Nabi. Ya enggak? Nah, umat Islam seluruh dunia sampai detik ini, siapapun itu juga mengadopsi sebagian tradisi orang kafir. Orang Majusi itu kan penyembah api. Lah api itu kalau mau disembah diletakkan di suatu tempat yang tinggi. Ya, atau kalau sekarang misalnya ditaruh di tugu gitu, kemudian disembah. Ya. Yang namanya tugu, tempatnya api itu bahasa Arabnya adalah manar. Makanun, apa tempat makanun nar, tempatnya api namanya al-manar. Paham? Ya? Lah, al-manar ini diislamisasi oleh umat Islam, dijadikan menara. Padahal itu manaroh dari kalimat nar, ya dah. Bahkan di Mekah, di Madinah, ya, yang anti maulid ini punya masjid dikasih menara juga. Padahal itu adalah tradisinya orang Majusi, tapi sudah diislamisasi. Maka di menara-menara masjid tidak dikasih api, tapi kasih membran, salon. Buat apa? Agar kalau ada azan terdengar lebih banyak, ya, lebih jauh, kan begitu. Tujuannya agar apa? Umat Islam mendengarkan azan ini di mana-mana. Tapi tradisi memasang menara itu asalnya adalah tradisi apa? Majusi. Boleh enggak? Ya boleh. Nah, kalau mengatakan tradisi itu yang sesuai dengan orang Majusi. Tapi gini misalnya, loh, itu kan tradisi orang Majusi. Seperti juga tradisi yang tadi dikatakan tahlilan 7 hari, 40 hari adalah tradisi Hindu. Itu wajib dihapus. Maka semua masjid-masjid di seluruh dunia yang ada menaranya juga wajib dirobohkan. Masa begitu umat Islam? Kagu namanya di dalam beragama, ya. Ini ekstrem. Bahaya ini ya, pemikiran-pemikiran ekstrem semacam demikian ini bahaya. Padahal apa? Bisa diislamisasi. Apa itu tahlil diislamisasi? Kita tidak tahu ya, karena memang kita tidak pernah yakin dan baru sekarang dituduh bahwa itu tradisi Hindu kan ya. Di Hindu itu kan ada kan apa ya, lagu-lagu mungkin atau ritual-ritual ya, yang saya pernah dengar waktu jalan di Bali itu. Mereka itu kalau berdoa, mungkin wiridnya gitu ya, kalau bahasa kita itu artinya Om Hyang Widi semacam gitu ya. Lah, kalau dulu misalnya tanggal 7 dari kematian itu memanggil Tuhan mereka Om Hyang Widi. Mohon maaf saya nggak paham ya, nggak hafal ya, saya nggak ngerti ini ya. Jadi kalau salah ya dimaafkan. Memang saya tidak mempelajari agama Hindu saya kan gitu misalnya. Atau kalau saya ganti misalnya ada lagu itu Hong Wilaheng Sekaring Bawono Langgeng Sekar Mayang gitu ya. Itu lagunya Gomblo. Misalnya itu ritualnya begitu. Kan sudah dirubah, diislamisasi. Jadi baca surat Yasin, baca surat Al-Fatihah. Ya, sudah tidak Hong Wilaheng lagi kan. Itu namanya islamisasi 7 hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari dan seterusnya haul-haul begitu. Sedangkan haul sendiri itu Rasulullah yang mengamalkan pertama kali. Rasulullah itu kalau setiap tahun ya, itu seringkali beliau datang ke makom baki ala rus. Dalam bahasa hadisnya ala
ra'si kulli haulin, pada setiap awal tahun beliau itu mendatangi kuburan Baqi' dan berdoa untuk para sahabat yang meninggal terlebih dahulu. Itu Rasulullah yang mengamalkan. Jadi haul-haul itu yang mengawalinya siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah berdoa untuk para sahabat. Lah haul-haul para ulama itu juga masyarakat berdoa untuk yang dihauli, kan begitu ya. Kemudian dibacakan Yasin. Iya, itu wasiat Nabi itu, baca Yasin untuk orang mati. Kata Nabi, Iqra'u Yasin ala mautakum, sesuai, bacalah surat Yasin untuk mayat kalian. Ini hadis wasiat Nabi, pesanan Nabi ya. Jangan kemudian dianggap ngarang sendiri tahlilan, enggak, karena isi tahlilan adalah baca surat Yasin dan berdoa. Lah orang sudah baca surat Yasin dan berdoa, masa enggak boleh zikir? Tambah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh apa enggak? Ya boleh. Baca sholawat, masa enggak boleh baca sholawat? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya boleh. Ya dah. Tambah baca-baca yang lain, pokoknya kalimat-kalimat thayyibah. Ini boleh. Itulah yang dikatakan islamisasi budaya yang non muslim, kemudian diislamkan, jadilah tahlilan hari ke-7, hari ke-40, hari ke-1000 dan seterusnya. Jelas? Itu jawaban kita. Ada lagi sebenarnya. Kalau kita orang Indonesia, yang namanya busana muslim itu bagaimana? Kan ini kan takwa, ini kan busana muslim, kata orang Indonesia. Buktinya apa? Kalau kita pergi ke toko yang jual pakaian, kita tanya, Pak, Bu, kepada penjaganya, saya kepingin beli busana muslim. Kira-kira yang disodorkan apa? Hem biasa apa takwo? Takwo. Atau bahasa lain namanya baju koko. Kenapa dikatakan baju koko? Ya enggak? Ini tradisi Cina. Koko itu kakak. Ya, cuman orang Jawa mengatakan koko, ya nggak tahu lah gimana dulunya. Koko aslinya baju. Ini aslinya tradisi Cina. Coba kalau kita lihat misalnya film-film Tiongkok, film-film Cina yang asli sana ya, itu kan pakaiannya, bahkan barongsai itu kan pakaiannya seperti gini. Kemudian diislamisasi oleh ulama-ulama Indonesia di warna putih. Karena kalau orang Cina aslinya itu ada yang warna kuning, ada warna merah dan warna hitam. Nyaris jarang sekali warna putih. Mungkin ada tapi kita nggak tahu. Yang umum adalah tradisi Cina itu warnanya apa? Merah, kuning kemasan sama hitam. Menurut film-film Cina. Kok tahu? Ya saya juga seneng lihat film Cina itu ya. Khususnya di tempat-tempat umum itu ada di pesawat, ada di bis. Kadang-kadang kan lihat, oh begitu film Cina kan gitu ya. Nah, ya ikhwan, ternyata tradisi Cina itu diislamisasi di Jawa, dimasukkan ke masjid, jadilah baju koko atau baju takwa, katanya bertakwa ya, dengan apa? Warna putih. Begitu. Jadi apa? Jadi itu namanya tradisi, sudah diislamisasi ya selesai, tidak apa-apa, tidak masalah. Banyak kok ya tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Makanan-makanan juga kan banyak. Ya, makanan misalnya lento itu kan bukan makanan syariat, apalagi makanan bakso, makan sop kan bukan makanan syariat. Tapi karena bahannya tidak dibuat dari yang haram, maka kita senang juga makannya ya. Dan halal itu asalkan tidak dibuat dari bahan yang haram. Saya pernah ditanya, ya canda ini, apa kira-kira masakan Indonesia yang asli? Setahu saya bakso gitu. Loh kok bakso? Iya, saya itu keliling Indonesia, di mana saja banyak orang jualan bakso. Berarti kan sudah diterima. Ya, padahal kalau menurut sejarah saya baca ini, sebenarnya bakso itu dulu dibawa dari Cina. Karena sudah di Indonesiasi atau di Jawasiasi atau di Sumaterasiasi, di Kalimantanisasi, maka bakso itu ada di mana-mana, seakan-akan menjadi tradisi Indonesia. Ya kan tidak apa-apa kan? Kita mengakui ya ini milik kita, nggak apa-apa, memang begitu kan. Malang itu kota bakso, ya kan? Malang kota bakso, nggak masalah. Terus dilarang, ya bubarkan saja semua seluruh Indonesia orang jualan bakso, karena ini tradisi bukan tradisi Islam. Begitu. Ini ekstrim, ini salah, cara beragama semacam demikian ya. Kalau kita kan tidak begitu, mana saja adat atau budaya atau apa saja yang bertentangan dengan syariat ya ditolak. Tapi kalau bisa diislamisasi dan bisa diterima kalau sudah tidak bertentangan dengan syariat. Begitu mestinya cara bersikap.